Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 13 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup sesudah mati sering dijadikan bahan guyonan. Konon surga itu isinya para lansia, orang-orang pikun, dan kulitnya sudah berkeriput. Sebaliknya neraka isinya adalah artis-artis cantik dan ganteng, termasuk di sini para sinden, pemabuk, dan penjudi. Karena itu di neraka mudah mencari duit dan hiburan. Dunia orang mati sering dikatakan sebuah kehidupan yang paling enak. Buktinya para humoris, mereka yang sudah mati tidak mau kembali untuk hidup lagi. Mereka dilukiskan atau diimajinasikan dengan cara apapun. Surga dan neraka tetap menjadi tanda tanya. Mengapa? Karena belum pernah ada orang yang melihat atau merasakan kehidupan di sana. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita umat Kristiani, surga itu jelas ada. Mengapa? Karena Yesus Putra Bapa adalah penguasa di sana. Hanya Dia yang pernah melihat dunia orang mati, merasakan mati dan bangkit kembali. Berbahagialah kita karena Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sisi Bapa. Mutiara iman di atas, itulah yang jadi pegangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini tidak pernah bisa hidup damai karena selalu diliputi kegelisahan berhadapan dengan kematian yang akan datang. Apakah dengan takut dan gelisah, maka kematian itu tidak akan terjadi? Kematian adalah sebuah takdir kehidupan. Manusia hanya memiliki dua pilihan. Kalau tidak mati karena penyakit, ia akan mati melalui usia. Bagaimana sikap tepat yang harus kita lakukan berhadapan dengan kenyataan yang demikian? Ingatlah sabda Yesus dan tanamkanlah dalam batin. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tidak ada pilihan lain. Kita perlu rendah hati menyadari bahwa manusia memperoleh hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Kita hanya perlu menghargai dan menjalani hidup dengan baik. Yang akan terjadi kemudian adalah urusan Tuhan. Justru berhadapan dengan misteri ini, kita harus lebih berserah pada Tuhan dan percaya pada sabdanya.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita perlu menyadari sesuatu yang lebih daripada sekadar bertaruh hidup, yaitu persatuan dengan cinta kasih Tuhan, sumber dan tujuan hidup manusia. Kita diajak untuk mengarahkan hidup pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan sikap ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tanamkanlah kuat-kuat di dalam hati kami, bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena di saat kami mengalami kegelisahan, tak jarang kami juga merasakan apa yang dialami Rasul-Mu Thomas. Maka ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami rahmat iman, harap dan kasih sebagai bekal perjalanan hidup kami yang masih panjang ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.